Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 Mekah, Madinah dan Riyadh. Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Pelajaran PAI kelas 6 akan diajarkan oleh Mr. Nasir selama 1 tahun. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu Mr. akan membahas bab 1. Silakan kalian simak baik-baik ya. Pertemuan PAI kelas 6 kali ini yaitu bab 1 surat Al-Kafirun, indahnya saling menghormati, oleh Mr. Ahmad Nasir. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah, artinya surat Al-Kafirun ini turun di kota Mekah. Surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un, terdiri dari 6 ayat. Nah, surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir, diambil dari kalimat yang terdapat pada ayat pertama. Nah, di sini ada adab membaca Al-Quran. Sebelum kita membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Kafirun, ini ada adabnya. Yang pertama apa? Berwudu. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga, diawali dengan membaca ta'awuz dan bismillah. Yang keempat, diakhiri dengan bacaan tasdik atau shadaqallahul azim. Yang kelima, membaca dengan khusyuk dan tenang. Dan yang keenam, membaca dengan fasyih dan tajwid yang benar. Sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun. Kaum musyrikin Quraisy selalu berupaya menghalangi dakwah Rasulullah SAW dengan cara bujukan, intimidasi atau ancaman, sampai dengan penyiksaan. Tetapi semua upaya itu gagal, sehingga kaum musyrikin Quraisy mengajak kompromi Rasulullah SAW dengan mengajak menjalankan ibadah secara bergantian. 1 tahun beribadah dengan cara orang musyrik Quraisy, yaitu menyembah berhala, dan 1 tahun berikutnya beribadah dengan cara ajaran Rasulullah SAW, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, ajakan kompromi dari kaum Quraisy kepada Rasulullah. Nah, untuk menjawab ajakan kaum musyrikin Quraisy ini, maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Kafirun. Dengan tegas Rasulullah menolak ajakan tersebut. Tidak ada kompromi dalam hal keyakinan, keimanan, dan ibadah. Tetapi Rasulullah juga tidak memaksa kaum musyrikin Quraisy untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini ayat terakhir di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk dan memeluk agama Islam. Masing-masing melaksanakan ajaran agamanya serta tidak mencampur adukan ajaran yang satu dengan yang lainnya. Nah, yuk kita baca sama-sama surat Al-Kafirun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, sekarang kita baca artinya sama-sama ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, baiklah anak-anak, apakah kalian sudah membacanya dari ayatnya dan artinya ya? Semoga nanti kalian bisa menghafalkan surat Al-Kafirun ini ya. Nanti Mister kasih tugas bahwa kalian akan menghafalkan surat Al-Kafirun dengan artinya ya. Nah, isi kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan umatnya, sedangkan orang kafir Quraisy menyembah berhala-berhala. Yang kedua, apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy tidak mungkin disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Yang ketiga, tata cara dalam beribadah ajaran Islam Nabi Muhammad SAW dengan cara beribadah orang kafir Quraisy sangatlah berbeda dan dilarang untuk saling mencampur adukannya ya. Karena di sana dikatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku, nggak boleh saling bercampur-campur agama ya. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Orang kafir Quraisy adalah kaum musyrikin. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya, bahwa orang kafir Quraisy adalah kaum musyrikin. Nah, kaum musyrikin itu apa? Musyrikin adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik yaitu mensekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan makhluk lainnya. Di sini orang kafir mensekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Dan yang ketiga, perbuatan syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, negara Indonesia mengatur kehidupan umat beragama dengan istilah tri kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Artinya kita saling hidup rukun dengan antar pemeluk agama yang lain ya. Jadi tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menghina antar agama yang lain. Dan yang kedua, kerukunan intra umat beragama. Artinya kita harus rukun dalam satu agama ini, misalnya dalam agama Islam. Nah, sesama muslim itu tidak boleh saling menghina dan mengejek ya. Kemudian yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah ya. Jadi pemerintah dengan umat-umat beragama yang lain itu harus hidup rukun ya. Jangan saling mengintimidasi atau saling mengancam. Misalnya pemerintah mengancam agama ini, nah tidak boleh ya, pemerintah mengancam agama ini, itu tidak boleh. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya. Mudah-mudahan materi yang Mister sampaikan bisa kalian pahami. Cukup dari Mister Nasir. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Mister Nasir. Mister akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas PAI bab 1 adalah yang pertama, kalian menghafalkan surat Al-Kafirun beserta artinya. Setelah hafal, kalian kirimkan tugasnya di e-learning. Nanti Mister periksa satu persatu siapa yang sudah mengerjakan tugas dan siapa yang belum mengerjakan tugas. Mister harap semuanya mengerjakan tugas ya, karena kalian sudah kelas 6. Kelulusan ditentukan bukan hanya di pelajaran yang diajarkan wali kelas, tapi juga pelajaran-pelajaran yang lain. Terima kasih.